Oktober lalu, saat aku menyelidiki pekerjaan beberapa gereja, ternyata penginjilan, penyiraman, dan pekerjaan lain dari gereja Chengnan lumpuh. Aku sangat terkejut. Kupikir, Saudari Li dipindahkan ke sini untuk menjadi pemimpin gereja. Kenapa pekerjaan belum membaik? Jadi Saudari Su pergi ke sana untuk menyelesaikan masalah. Beberapa hari kemudian, Saudari Su menulis surat. Selama 2 bulan lebih, Saudari Li mengejar ketenaran dan status. Dia mencari kesuksesan cepat dalam tugas. Saat pekerjaan tidak efektif, bukannya bersekutu tentang kebenaran untuk membantu orang lain, dia langsung menangani dan menegur mereka. Katanya mereka berkualitas rendah dan tidak bertanggung jawab dalam tugas. Dia tidak mengarahkan pekerjaan gereja apapun yang berjalan. Artinya banyak bidang pekerjaan gereja terhenti. Setelah tahu, aku terkejut dan berpikir saat Saudari Li memimpin gereja lain, dia mengejar citra dan status. Dia selalu bertanya-tanya bagaimana dia dipandang. Dia negatif saat tidak dikagumi, lalu teralihkan dari tugasnya, yang berarti banyak masalah tak selesai. Kami telah bersekutu dan coba membantunya. Juga menyingkap dia karena mengejar ketenaran dan status. Saat itu dia mengakuinya dan bersedia bertobat. Dan kemudian bisa bekerja dengan rencana dan tujuan. Kenapa masalah muncul kembali setelah dia dipindahkan ke gereja Chengnan? Lalu aku ingat, Saudari Li 2 kali dipecat dari posisi kepemimpinan karena mengejar status dan tidak melakukan kerja nyata. Meskipun dia punya pengetahuan diri dan bersedia bertobat, tapi masih nekat mengejar semua ini. Dia belum berubah sama sekali. Aku teringat yang tertulis dalam prinsip-prinsip untuk mengidentifikasi para pemimpin dan pekerja palsu. Semua orang yang bekerja hanya demi status, reputasi, dan keuntungan yang tidak mengejar kebenaran ataupun memiliki kenyataan kebenaran adalah para pemimpin dan pekerja palsu. Mengingat perilaku konstan Saudari Li, dia mungkin pemimpin palsu yang hanya mengejar ketenaran dan status serta tidak melakukan kerja nyata. Namun kali ini, aku merekomendasikan Saudari Li sebagai pemimpin. Saat itu, dia paham tentang pengejarannya akan ketenaran dan status, juga tidak melakukan kerja nyata. Jadi kupikir dia bisa menerima kebenaran dan tulus bertobat. Dia juga pembicara andal dan cakap di tempat kerja. Jadi aku merekomendasikannya. Jika dia dipecat karena menjadi pemimpin palsu, semua akan berkata aku pilih orang tanpa prinsip. Dan meskipun telah lama menjadi pemimpin, tak bisa kubedakan antara pengetahuan diri sejati dan munafik. Aku akan dianggap tak punya kenyataan kebenaran dan tak bisa menilai orang. Karena merekomendasikan orang yang tidak mengejar kebenaran. Maka citra baikku di hati saudara-saudariku akan hilang. Saat memikirkan ini, tak ingin kuhadapi kenyataan. Kuharap Saudari Su bisa lebih membantu Saudari Li dan mengubah keadaannya. Jadi dia tidak akan dipecat. Lalu status dan citraku juga aman. Kudiskusikan ini dengan rekan kerjaku, menyarankan Saudari Su lebih membantu Saudari Li. Jika Saudari Li bisa berubah, dia masih bisa melakukan kerja nyata. Dan rekan kerjaku menyetujuinya. Setelah itu, setiap hari aku menunggu jawaban Saudari Su dengan cemas. Bertanya-tanya apa keadaan Saudari Li telah berubah. Aku sangat gugup dan khawatir. Takut jika dia dipecat karena tidak berubah, itu akan merusak citraku. Beberapa hari kemudian, Saudari Su membalas. Saudari Li sudah 2 bulan di gereja Chengnan. Dia hanya mendesak kemajuan tugas dan tidak bersekutu tentang kebenaran. Dia tidak melakukan kerja nyata. Akibatnya masalah saudara-saudari tidak terselesaikan. Dia bilang sudah bersekutu dan sering membantu Saudari Li. Tapi Saudari Li masih mementingkan citra, status, dan pandangan orang kepadanya. Dia tidak punya sikap pertobatan sama sekali. Setelah membaca surat itu aku panik. Mengingat perilaku Saudari Li, dia pemimpin palsu hanya kejar status tanpa kerja nyata. Dan dia harus diganti. Namun saat hendak bicara dengan rekan kerjaku, aku memendam kata-kata itu. Kupikir, aku memilih Saudari Li.
Saat itu, ku beritahu rekan kerjaku, meskipun saudari Ri dulu pernah dipecat, dia punya pengetahuan diri. Dia juga mengejar kebenaran. Barulah rekan kerjaku setuju memilih saudari Li. Jika sekarang aku beritahu mereka dia pemimpin palsu dan harus dipecat, bukankah aku akan terlihat buruk? Selain itu, karena memilih orang yang tak mengejar kebenaran sebagai pemimpin, menyebabkan kerugian serius pada pekerjaan gereja, bukankah rekan kerjaku akan berpikir bahwa aku juga pemimpin palsu? Jika mereka memecatku, itu akan sangat memalukan. Aku sudah lama percaya Tuhan. Pada akhirnya aku menjadi pemimpin palsu dan akan dipecat. Aku sengsara dan tidak ingin menyarankan memecat saudari Li. Namun, jika diam aku merasa bersalah. Gereja akan dirugikan jika pemimpin palsu berkuasa. Dan aku tidak membela kepentingan gereja. Benar. Batinku terus bergolak. Haruskah aku bicara? Lalu aku berdoa kepada Tuhan. Ya Tuhan, aku tak punya wawasan merekomendasikan saudari Li sebagai pemimpin sangat merugikan gereja. Ternyata saudari Li itu pemimpin palsu, tapi aku diam karena ingin menjaga citra dan statusku. Tuhan, bimbinglah aku menerapkan kebenaran dan menjaga pekerjaan gereja. Amin. Dalam masa teduhku, ku baca kutipan firman Tuhan ini. Sebagai pemimpin, engkau cenderung mengabaikan masalah dalam tugasmu dan bahkan mungkin mencari dalih untuk menghindari tanggung jawab. Engkau tidak menyelesaikan masalah yang mampu kau selesaikan dan yang tak mampu kau selesaikan tak kau laporkan kepada atasanmu. Seolah masalah itu bukan urusanmu. Ini adalah pengabaian terhadap tugas. Apakah memperlakukan pekerjaan gereja seperti itu pintar atau bodoh? Bodoh. Bukankah orang semacam itu adalah orang yang curang? Bukankah mereka tidak memiliki rasa tanggung jawab? Saat mereka mengabaikan masalah, bukankah ini menunjukkan bahwa mereka tidak berperasaan dan curang? Orang yang curang adalah orang yang paling bodoh. Engkau harus jujur dan bertanggung jawab ketika menghadapi masalah. Dan engkau harus menemukan cara untuk mencari kebenaran untuk menyelesaikan masalah. Jangan menjadi orang yang curang. Jika engkau melalaikan tanggung jawab dan tidak mau terlibat saat ada masalah, bahkan orang tidak percaya akan mengutukmu. Apa kau kira rumah Tuhan tidak akan mengutukmu? Umat pilihan Tuhan membenci dan menolak perilaku seperti itu. Tuhan mencintai orang yang jujur, tapi membenci orang yang curang dan licik. Jika engkau bertindak curang dan berusaha melakukan tipu muslihat, bukankah Tuhan akan membencimu? Akankah rumah Tuhan membiarkanmu lolos begitu saja? Cepat atau lambat, engkau akan diminta pertanggungjawaban. Tuhan menyukai orang yang jujur dan tidak menyukai orang yang curang. Semua orang harus jelas mengenai hal ini dan tidak lagi bingung dan melakukan hal-hal bodoh. Ketidaktahuan sesaat dapat dimengerti. Tapi menolak menerima kebenaran berarti menolak untuk berubah. Orang jujur dapat bertanggung jawab, mereka tidak memikirkan untung rugi, melainkan melindungi pekerjaan dan kepentingan gereja. Mereka memiliki hati yang baik dan jujur seperti semangkuk air bening yang dapat orang lihat dasarnya. Juga ada transparansi dalam tindakan mereka. Orang yang curang selalu menipu, menyamarkan segala hal, menyembunyikan dan mengemas diri mereka dengan begitu rapat, sehingga tak seorang pun mengetahui diri mereka. Orang tidak bisa melihat pemikiran terdalammu, tetapi Tuhan dapat melihat hal-hal terdalam di hatimu. Jika Tuhan melihatmu tidak jujur, melainkan licik, melihatmu tidak pernah menerima kebenaran, selalu ingin menipunya, dan engkau tidak menyerahkan hatimu kepadanya, maka Tuhan akan tidak mengasihimu. Dia akan membenci dan meninggalkanmu. Amin. Amin. Setelah itu aku mengerti. Tuhan suka orang sederhana dan jujur, dan punya keberanian mengakui kesalahan serta memperbaikinya. Jika kau berbuat salah dalam tugas, tak berani mengakui,
dan mencari alasan untuk menutupinya, maka kau itu orang licik, orang yang dibenci Tuhan. Iya. Aku sadar, aku sebenarnya penjahat licik. Aku memilih orang yang tak mengejar kebenaran sebagai pemimpin, menyebabkan kerugian pada pekerjaan gereja. Ini adalah pelanggaran. Seharusnya ku tebus kesalahan. Tapi untuk menjaga citraku di hati saudara-saudariku, meski tahu saat pemimpin palsu berkuasa, pekerjaan gereja menderita, aku tidak memecat pemimpin palsu untuk melindungi gereja. Aku terus membuat kesalahan dan sengaja ingin menutupinya. Benar. Aku merasa sangat bersalah. Tuhan memberi banyak kebenaran dan gereja telah membinaku. Tapi untuk melindungi diri dan menghindari tanggung jawab, kubiarkan pemimpin palsu mengganggu pekerjaan gereja. Aku terlalu egoistis, hina, dan curang untuk disebut manusia. Kemudian aku menemui rekan-rekan kerjaku dan memberitahu mereka, Saudari Lee hanya mengejar ketenaran dan status, tidak melakukan kerja nyata. Dia mengganggu pekerjaan dan harus segera diberhentikan. Setelah itu, rekan kerjaku mengonfirmasi Saudari Lee adalah pemimpin palsu dan tak lama dia diganti. Setelah itu, aku membuka diri tentang apa yang kutunjukkan dan pelajari kali ini. Mereka tidak menyalahkanku karena salah memilih orang. Dan kami mengevaluasi kesalahan kami dalam memilih orang. Melalui persekutuan ini, ku tahu kupilih orang yang salah, terutama karena tidak bisa membedakan pemahaman diri, serta orang yang dengan tulus mengejar dan mengasihi kebenaran. Lalu aku membaca kutipan firman Tuhan. Mari kita menonton video pembacaannya. Baiklah. Baik. Tuhan yang Maha Kuasa berfirman, bagaimana orang mampu membedakan apakah seseorang mencintai kebenaran atau tidak? Di satu sisi, orang harus melihat apakah orang ini mampu mengenal dirinya sendiri berdasarkan firman Tuhan atau tidak. Jika mereka mampu mengenal diri mereka sendiri melalui firman Tuhan, berarti mereka adalah orang yang mencintai kebenaran. Di sisi lain, orang harus melihat apakah mereka mampu menerima dan menerapkan kebenaran. Jika mereka mampu menerapkan kebenaran, berarti mereka adalah orang yang mampu menaati pekerjaan Tuhan. Jika mereka hanya mengenali kebenaran, tetapi tidak pernah menerima atau menerapkannya, sebagaimana beberapa orang katakan, "Aku memahami semua kebenaran, tetapi aku tak mampu menerapkannya." Ini membuktikan bahwa mereka bukanlah orang yang mencintai kebenaran. Ada orang yang mengakui bahwa firman Tuhan adalah kebenaran dan bahwa mereka memiliki watak yang rusak, dan juga mengatakan bahwa mereka mau bertobat dan menjadi manusia baru, tetapi setelah itu sama sekali tidak ada perubahan. Perkataan dan tindakan mereka masih sama seperti sebelumnya. Ketika mereka berbicara tentang mengenal diri mereka sendiri, seolah-olah mereka sedang bercanda atau meneriakkan slogan. Mereka tidak menyingkapkan kecurangan mereka dari lubuk hati mereka dengan sikap penuh kebencian dan jijik, atau dengan sikap pertobatan dan pengenalan diri sendiri. Sebaliknya, mereka terlibat dalam formalitas dan berpura-pura membuka diri. Ini bukan orang yang menerima kebenaran dengan sungguh-sungguh. Ketika orang-orang semacam itu berbicara tentang mengenal diri mereka sendiri, mereka sedang bersikap asal-asalan dan berpura-pura rohani. Mereka berpikir, semua orang membuka diri dan menganalisis kecurangan mereka sendiri. Jika aku tak mengatakan apapun, aku akan mempermalukan diriku sendiri, jadi sebaiknya aku melakukan sesuatu. Setelah itu, mereka menggambarkan kecurangan mereka sendiri sebagai hal yang sangat serius, menerangkannya secara dramatis, dan pengenalan diri mereka tampaknya sangat mendalam. Semua orang yang mendengar
merasa mereka benar-benar mengenal diri mereka sendiri, dan kemudian memandang mereka dengan iri, yang pada gilirannya membuat mereka merasa seolah-olah mereka mulia, seolah-olah mereka baru saja menghiasi kepala mereka dengan pancaran kemuliaan. Cara mengenal diri sendiri yang dicapai melalui sikap asal-asalan ini, bersama dengan penyamaran dan kecurangan mereka, benar-benar menyesatkan orang lain. Dapatkah hati nurani mereka tenang ketika mereka melakukan hal ini? Bukankah ini kecurangan yang terang-terangan? Ketika mereka melakukan hal ini, mereka tidak merasa bersalah. Hati nurani mereka tidak gelisah setelah mereka menyamarkan diri mereka dan menipu. Mereka tidak merasakan apapun setelah memberontak dan menipu Tuhan, dan mereka tidak berdoa kepada Tuhan untuk mengakui kesalahan mereka. Bukankah orang semacam ini keras hati? Jika mereka tidak merasa bersalah, dapatkah mereka merasakan penyesalan? Dapatkah orang yang tidak merasakan penyesalan bertobat? Dapatkah orang dengan hati yang tidak bertobat menolak kepentingan daging untuk menerapkan kebenaran? Tidak. Bahkan tanpa keinginan untuk bertobat, bukankah tidak masuk akal berbicara tentang pengenalan diri? Bukankah ini hanya penyamaran dan kecurangan? Bagaimana engkau mampu membedakan apakah seseorang mengejar kebenaran atau tidak? Bagaimana engkau mampu menilai apakah seseorang adalah orang yang mengejar kebenaran? Katakanlah ada orang yang telah percaya kepada Tuhan selama 7 atau 8 tahun. Mereka mungkin mampu mengkhotbahkan banyak doktrin. Mulut mereka mungkin penuh dengan kosakata rohani. Mereka mungkin sering membantu orang lain. Mereka mungkin tampak sangat antusias. Mereka mungkin mampu meninggalkan segala sesuatu. Dan mereka mungkin melaksanakan tugas mereka dengan penuh semangat. Namun, mereka tak mampu menerapkan banyak kebenaran, tidak membicarakan pengalaman nyata tentang jalan masuk kehidupan, apalagi mengalami perubahan dalam watak hidup. Dapat dikatakan dengan pasti bahwa orang semacam ini tidak mengejar kebenaran. Jika orang dengan sungguh-sungguh mencintai kebenaran, setelah beberapa waktu mengalami sesuatu, mereka akan mampu membicarakan pemahaman mereka, setidaknya mampu bertindak sesuai dengan prinsip dalam beberapa hal. Mereka akan memiliki beberapa pengalaman dalam hal jalan masuk kehidupan, dan setidaknya mereka akan menunjukkan sedikit perubahan perilaku. Orang yang mengejar kebenaran memiliki keadaan rohani yang terus meningkat, iman mereka kepada Tuhan secara berangsur meningkat. Mereka memiliki sedikit pemahaman tentang apa yang mereka singkapkan dan watak mereka yang rusak, dan mereka memiliki pengalaman pribadi serta pemahaman sejati tentang bagaimana Tuhan bekerja untuk menyelamatkan manusia. Semua hal ini secara berangsur semakin meningkat dalam diri mereka. Jika engkau melihat perwujudan ini dalam diri seseorang, engkau dapat mengetahui dengan pasti bahwa ini adalah orang yang mengejar kebenaran. Amin. Dari firman Tuhan aku belajar, untuk menilai apa seseorang sungguh mengejar kebenaran, kita tidak bisa hanya melihat dari perkataan mereka. Yang penting adalah mereka bisa menerima dan menerapkan kebenaran, juga bisa mencapai pertobatan dan perubahan sejati. Saat orang yang mengejar kebenaran mengalami kegagalan, mereka bisa menerima penghakiman firman Tuhan, merenungkan diri, menganalisis, dan menyingkap motivasi mereka, mengembangkan kebencian terhadap watak rusak mereka, dan merasa sangat menyesal atas pelanggaran mereka, sehingga saat terjadi lagi bisa meninggalkan diri dan menerapkan kebenaran. Benar.
Seiring waktu mereka bertumbuh dan melihat perubahan dalam watak rusaknya. Jika kubandingkan dengan perilaku saudari Lee, dari luar dia tampak jujur. Saat ditangani, diingatkan dan diganti, dia setuju dan mengakuinya. Dia katakan dia mengejar status, tidak melindungi pekerjaan gereja dan berharap bisa mendapat jalan masuk. Namun, jika itu menyangkut reputasi dan statusnya, dia tidak menerapkan kebenaran. Bahkan memarahi saudara-saudarinya. Itu merugikan pekerjaan gereja. Dia tidak merenungkan diri dan pasif. Kulihat dia tidak punya konsep tentang natur rusaknya atau sumber kegagalannya. Juga tidak punya pertobatan tulus. Pemahaman yang dia bicarakan adalah kata-kata kosong untuk membingungkan. Jika seseorang tulus mengejar kebenaran dan punya kemanusiaan, saat melihat mereka merugikan pekerjaan gereja, mereka akan merasa bersalah, membenci diri, dan tidak lagi egoistis. Mereka akan memikirkan cara menebus pelanggaran, melakukan kerja nyata, dan mencegah kerugian pada pekerjaan gereja. Aku tidak lihat perilaku ini dalam diri saudari Lee. Ini menunjukkan dia bukan orang yang menerima dan mengejar kebenaran. Saat memilihnya, aku tidak menilai berdasarkan prinsip kebenaran. Aku memakai ide dan gagasan sendiri. Hanya melihat perbuatan baik dari luar dan pemahaman doktrinnya. Berasumsi dia mengalami perubahan. Hasilnya, aku memilih orang yang salah. Yang merugikan pekerjaan gereja dan kehidupan saudara-saudariku. Ini kegagalanku mencari prinsip kebenaran. Iya, setelah persekutuanmu aku mengerti. Untuk melihat apa seseorang mengejar kebenaran, tidak bisa hanya dari cara bicaranya. Kita harus lihat apa mereka menerapkan kebenaran serta menunjukkan pertobatan. Begitulah cara menilai orang dengan akurat. Iya. Lalu aku merenungkan diri. Aku jelas melihat dia adalah pemimpin palsu. Dan sadar telah memilih orang yang salah. Jadi kenapa aku masih ingin dan memberi dia kesempatan? Lalu aku membaca sebuah kutipan firman Tuhan dan mendapat pemahaman tentang hal ini. Sebanyak apapun kesalahan antikristus atau kesalahan apapun yang mereka lakukan, baik itu menggelapkan maupun menyalahgunakan persembahan Tuhan, mengganggu dan mengacaukan pekerjaan gereja, atau mengacaukan pekerjaan gereja dan memancing murka Tuhan, mereka selalu tetap tenang dan tidak peduli. Kejahatan apapun yang antikristus lakukan atau konsekuensi apapun yang mereka timbulkan, mereka tak pernah datang kepada Tuhan untuk mengakui dosa dan bertobat, dan tidak pernah datang ke hadapan saudara-saudari untuk menyingkapkan diri dan terbuka mengakui kesalahan mereka, mulai menyadari pelanggaran mereka, mengenali kerusakan mereka, dan menyesali perbuatan jahat mereka. Sebaliknya, mereka mencari alasan untuk mengelak dari tanggung jawab dan menyalahkan orang lain demi memulihkan reputasi dan statusnya. Yang mereka pedulikan bukanlah pekerjaan gereja, tetapi apakah reputasi dan status mereka rusak atau terpengaruh. Mereka tidak mencari cara untuk menebus kerugian yang dialami gereja karena pelanggaran mereka, juga tidak berusaha menebus utang mereka kepada Tuhan. Artinya, mereka tak pernah akui mampu berbuat jahat atau telah membuat kesalahan. Di hatinya, antikristus menganggap secara proaktif mengakui kesalahan dan memberikan penjelasan yang jujur adalah kebodohan dan ketidakmampuan. Jika perbuatan jahat mereka diketahui dan tersingkap, antikristus hanya akan mengakui bahwa itu adalah kesalahan karena kecerobohan sesaat. Tidak pernah mengakui bahwa itu tidak bertanggung jawab. Dan mereka akan melemparkan tanggung jawab itu untuk membersihkan kesalahan mereka. Pada saat-saat seperti ini, antikristus tidak peduli tentang cara memperbaiki kerugian yang dialami gereja, cara membuka diri kepada umat pilihan Tuhan untuk mengakui kesalahan mereka, atau bagaimana memberikan pertanggungjawaban atas apa yang terjadi. Mereka ingin mengecilkan masalah besar dan menghilangkan masalah kecil. Mereka mencari pengertian dan simpati dengan alasan-alasan objektif. Mereka berusaha keras untuk memulihkan reputasinya.
meminimalkan pengaruh negatif pelanggaran mereka terhadap diri mereka, dan agar yang di atas tidak pernah punya kesan buruk tentang mereka, sehingga mereka tidak pernah dimintai pertanggungjawaban ataupun diberhentikan oleh yang di atas. Untuk memulihkan reputasi dan statusnya, agar kepentingan mereka tidak dirugikan, Antikristus bersedia untuk menderita. Dan mereka akan berupaya untuk menyelesaikan kesulitan apapun. Dari awal pelanggaran atau kesalahan mereka, Antikristus tidak pernah berniat untuk memikul tanggung jawab atas kesalahan mereka. Tak berniat untuk mengenali, mempersekutukan, menyingkapkan, atau menganalisis motif, niat, dan kerusakan di balik kesalahan tersebut, dan mereka tentu saja tidak pernah berniat untuk menebus kerugian yang mereka timbulkan terhadap pekerjaan gereja dan kerugian yang mereka timbulkan terhadap jalan masuk kehidupan umat pilihan Tuhan. Jadi, dari sudut pandang manapun engkau melihat, Antikristus tidak pernah mengakui kesalahan ataupun bertobat. Mereka tidak tahu malu dan tanpa harapan untuk mengalami penebusan. Dan mereka tak lain adalah iblis yang hidup. Amin. Amin. Firman Tuhan mengungkapkan Antikristus tak pernah mengaku saat berbuat salah, juga tidak bertobat. Sebaliknya, mereka memikirkan cara mempertahankan citranya, serta cara memantapkan posisi. Kulihat perilakuku sama dengan Antikristus. Dalam tugas sepenting memilih orang, aku tidak mencari kebenaran dan memilih pemimpin palsu. Maka pekerjaan gereja dan jalan masuk kehidupan saudara-saudariku dirugikan. Aku telah melanggar dan seharusnya bertobat kepada Tuhan, memecat saudari Lee. Lalu memilih orang yang tepat untuk menebus kesalahan dan kekuranganku. Iya. Namun aku khawatir jika memberitahu rekan kerjaku tentang masalah saudari Lee, aku akan dipandang tak punya kebenaran, berkualitas rendah dan tak bekerja nyata, lalu memecatku. Untuk menjaga citra dan status, aku bersembunyi, tidak berani mengakui kegagalanku, serta menutupi kesalahanku dengan kesalahan lain. Berharap partnerku bisa membuat saudari Lee berubah, maka dia tak akan dipecat. Lalu status dan citraku akan aman. Untuk memuaskan kepentinganku, kuabaikan kepentingan gereja. Aku menutupi pemimpin palsu. Intinya aku bertindak sebagai antek iblis untuk merusak pekerjaan rumah Tuhan. Ini sangat menyinggung watak Tuhan. Iya, benar. Saat memikirkan ini, aku merasa bersalah dan menyesal. Tugasku yang begitu penting ini adalah anugerah Tuhan yang luar biasa. Tapi aku tak membalas kasih karunia-Nya. Kupikirkan kepentinganku dan mengabaikan kepentingan rumah Tuhan. Bukankah ini manifestasi Antikristus? Aku teringat mereka bertindak hanya untuk kepentingan dan status, tidak memikirkan kepentingan gereja. Aku berjalan di jalan Antikristus. Jika tidak bertobat, aku pasti akan disingkap dan disingkirkan seperti Antikristus. Iya. Belakangan aku merenung. Ku beri pemimpin palsu ini kesempatan karena punya pandangan keliru lainnya. Yaitu jika aku cukup banyak bersekutu dengannya, dia akan berubah. Lalu ku baca kutipan firman Tuhan dan memahami tentang kekeliruan ini. Mari kita tonton video pembacaan firman-Nya. Baik. Tuhan Yang Maha Kuasa berfirman, bagi pemimpin palsu, ketika ada perbuatan jahat, siapapun yang melakukannya, begitu pemimpin palsu itu dengan acuh tak acuh berurusan dengan si pelaku dan memberikan beberapa peringatan dan nasihat, mereka menganggap pekerjaan mereka telah selesai dan mereka telah menyelesaikan masalah, tetapi ini murni logika iblis. Para pemimpin palsu jelas gagal untuk segera menyingkirkan orang-orang tidak percaya, pelaku kejahatan dan antikristus, tetapi mereka berdalih, "Aku telah mempersekutukan firman Tuhan dengan mereka." Mereka semua menyadari apa yang mereka lakukan dan merasa menyesal, dan mereka semua menangis dan berkata bahwa mereka pasti akan bertobat dan tidak berupaya lagi untuk mendirikan kerajaan mereka sendiri.
Bukankah ini seperti anak kecil yang sedang bermain rumah-rumahan? Bukankah mereka hanya menipu diri mereka sendiri? Orang-orang tidak percaya, pelaku kejahatan, dan antikristus ini semuanya adalah orang-orang yang membenci kebenaran. Setiap dari mereka tidak menerima kebenaran sama sekali, dan mereka bukanlah target keselamatan Tuhan, tetapi para pemimpin palsu memperlakukan orang-orang tidak percaya, pelaku kejahatan dan antikristus yang Tuhan benci ini sebagai umat pilihan Tuhan dan berusaha membantu mereka dengan penuh kasih. Apa inti masalahnya di sini? Apakah kebodohan dan ketidaktahuan yang menghalangi mereka untuk melihat orang-orang ini dengan jelas? Atau apakah mereka sedang berusaha menyenangkan orang-orang ini karena takut menyinggung perasaan mereka? Apapun alasannya, yang terpenting adalah para pemimpin palsu tidak melakukan pekerjaan nyata. Mereka tidak menerima kebenaran ketika dipangkas dan ditangani, dan mereka tidak mengakui kesalahan mereka. Ini cukup untuk memperlihatkan bahwa para pemimpin palsu sama sekali tidak memiliki kenyataan kebenaran. Mereka tidak bekerja sesuai dengan pengaturan kerja di rumah Tuhan, dan khususnya jika menyangkut pekerjaan mengeluarkan orang dari gereja, mereka berusaha dengan hasil yang seadanya. Mereka hanya bersikap asal-asalan ketika mengeluarkan beberapa orang yang jelas-jelas adalah pelaku kejahatan. Ketika disingkapkan dan ditangani, mereka bahkan mencari-cari berbagai alasan untuk mengelak dari tanggung jawab dan membela diri mereka sendiri. Oleh karena itu, pemimpin palsu yang tidak melakukan pekerjaan nyata merupakan batu sandungan yang menghalangi terlaksananya kehendak Tuhan. Hal-hal yang dilakukan pemimpin palsu tidak bermakna dan tidak berharga. Mereka tidak pernah menyelesaikan berbagai masalah yang muncul di gereja. Mereka hanya menghindarinya, yang tidak hanya menunda kemajuan normal pekerjaan rumah Tuhan, tetapi juga memengaruhi jalan masuk kehidupan umat pilihan Tuhan. Dapat dikatakan dengan pasti bahwa para pemimpin palsu mengganggu dan mengacaukan pekerjaan rumah Tuhan dan bertindak sebagai payung pelindung bagi orang-orang tidak percaya, pelaku kejahatan dan antikristus. Pada saat genting dalam peperangan rohani, mereka berdiri di pihak iblis untuk menentang dan menipu Tuhan. Bukankah ini adalah perwujudan pengkhianatan mereka terhadap Tuhan? Dari sudut pandang pemimpin palsu tersebut, jelaslah bahwa mereka bukan orang yang mengejar kebenaran. Mereka sama sekali tidak memahami kebenaran, dan mereka sama sekali tidak memenuhi syarat untuk melakukan pekerjaan kepemimpinan. Aku malu saat merenungkan firman Tuhan. Aku percaya siapapun bisa berubah selama aku bersekutu. Mereka menerimanya dan mengakui kesalahan mereka. Tak kulihat orang menurut esensinya. Mata dan hatiku buta. Saat pertama bertemu saudari Lee, aku menyingkap natur pengejaran statusnya dan jalan yang dia ambil. Saat mendengar dia memahami dan ingin bertobat, aku merasa persekutuanku berhasil dan dia akan berubah. Jadi kupromosikan dia ke posisi pemimpin. Kemudian dia memikirkan citra dan statusnya lagi serta tidak melakukan kerja nyata. Setelah aku menyingkap dan bersekutu dengannya, melihat sikap tulusnya dan dia menyatakan keinginan bertobat, aku percaya lagi bahwa dia akan berubah. Ternyata saudari Lee selalu mengejar ketenaran dan status, tak pernah bertobat atau berubah. Dia sungguh pemimpin palsu, tapi aku terus bersekutu dan memberi kesempatan. Aku sungguh buta dan bodoh. Nyatanya, persekutuan tentang kebenaran hanyalah peran pendukung. Entah orang bisa berubah,
tergantung pada pengejaran kebenarannya. Bagi mereka yang mengejar dan menerima kebenaran, persekutuan, bimbingan, dan penanganan orang lain bisa membantu mengenal diri menurut kebenaran, bertobat, dan berubah. Iya, Benar. benar. Mereka yang tidak menerima dan muak dengan kebenaran, sebanyak apapun kau bersekutu, mereka tidak akan menerima. Juga tidak akan mengenal dan membenci diri berdasarkan kebenaran, sehingga mereka tidak mungkin berubah. Aku tidak memperlakukan orang menurut firman Tuhan. Aku dengan congkak menerapkan aturan berdasarkan imajinasiku. Akibatnya, aku mengganggu pekerjaan rumah Tuhan. Aku sungguh memainkan peran iblis. Saat merenung, aku mengaku dan bertobat. Tuhan, aku ingin mengubah pandanganku, mencari kebenaran dan bertindak sesuai dengan prinsip dalam tugasku. Amin. Lalu aku pergi ke gereja untuk menyelidiki pekerjaan, dan saudara-saudari melaporkan bahwa saudara Siang, pemimpin gereja, tidak bertanggung jawab dalam tugasnya. Di pertemuan, dia tidak bersekutu tentang kebenaran. Pekerjaan gereja tidak efektif, tapi dia tidak mengarahkan apapun, juga tidak melakukan kerja nyata. Dia tidak menerima saran orang lain, juga selalu membantah mereka. Berkata, "Kenapa kau tidak merenungkannya sendiri?" Ini membuat yang lain merasa terkekang. Dia juga suka cari kesalahan orang lain. Menurut prinsip, dia adalah pemimpin palsu dan harus diberhentikan. Aku bertanya kepada diaken, apa pendapatnya tentang masalah saudara Siang. Mereka bilang, dia tidak memikul beban dalam tugasnya. Tapi setelah bersekutu, dia menunjukkan pemahaman tentang dirinya, berkata ingin bertobat dan berubah. Kami ingin membantu dia. Saat mendengar ini, kupikir, menurut perilaku dia itu pemimpin palsu dan harus diganti. Jika tidak, pekerjaan gereja akan menderita. Namun para diaken tidak setuju, jadi apa aku yang salah? Jika bersikeras mencopot saudara Siang, jika aku salah, apa pendapat mereka? Apa mereka akan berkata bahwa aku masih belum bisa menilai orang? Aku tahu aku memikirkan citra dan status lagi, jadi aku berdoa untuk meninggalkan diriku. Para diaken hanya melihat fakta saudara Siang pandai berbicara, tidak menilai dia berdasarkan firman Tuhan. Aku pernah memilih orang yang salah karena tidak menilai berdasarkan firman Tuhan. Kali ini aku harus mencari kebenaran dengan semua orang dan mengevaluasi pemimpin palsu. Hanya itu caranya. Benar. Lalu kutemukan firman Tuhan tentang menilai pemimpin palsu. Mengenali seorang pemimpin palsu atau bukan tidak dilakukan dengan mengamati apakah raut wajah mereka baik atau jahat, atau dengan melihat seberapa banyak mereka menderita atau menyibukkan diri. Engkau harus melihat apakah mereka bertanggung jawab sebagai pemimpin, dan apakah mereka mampu menyelesaikan masalah. Hanya ini standar untuk mengevaluasi pertanyaan ini. Inilah prinsip untuk menganalisis, mengenali, dan menentukan hal ini. Hanya dengan cara inilah, penilaian itu adil, sesuai dengan kebenaran, dan adil bagi semua orang. Pencirian seseorang sebagai pemimpin atau pekerja palsu harus didasarkan pada fakta yang memadai. Itu tidak boleh didasarkan pada satu atau dua peristiwa atau pelanggaran. Apalagi didasarkan pada kerusakan sementara. Satu-satunya standar akurat yang dapat kau gunakan untuk mengetahuinya adalah apa mereka bekerja nyata dan menyelesaikan masalah dengan kebenaran, serta apakah mereka adalah orang yang benar, apa mereka mencintai kebenaran dan menaati Tuhan, dan apakah mereka punya pekerjaan dan pencerahan Roh Kudus. Hanya inilah faktor-faktor untuk mendefinisikan seorang pemimpin atau pekerja palsu. Inilah standar dan prinsip untuk menentukan apakah seseorang itu pemimpin atau pekerja palsu. Amin. 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 Kami bersekutu tentang kutipan ini. Memahami cara menilai pemimpin palsu. Bukan hanya melihat dari perkataan mereka, tapi apa mereka bisa melakukan kerja nyata dan menyelesaikan masalah dengan kebenaran. Juga apa mereka bisa menerima dan mengejar kebenaran, sungguh mengenal diri serta bertobat dan berubah. Iya.
Kami pakai prinsip ini untuk saudara Siang. Dia melakukan tugasnya tanpa beban dan tidak melakukan kerja nyata. Saudara-saudari bersekutu dan membantunya, tapi dia tak pernah menerima atau merenung. Juga membuat tuduhan yang membuat orang merasa terkekang. Dia tidak melakukan kerja nyata atau mengejar kebenaran. Dia pemimpin palsu, harus diberhentikan. Lalu saudara-saudari menyalahkan diri, berkata kita tidak menilai dia menggunakan firman Tuhan. Kita tertipu oleh tampilan luarnya. Kita hampir melindungi pemimpin palsu yang mengganggu pekerjaan gereja. Melihat mereka kini memahami tentang pemimpin palsu, aku merasa tenang. Dan saat itu kami memberhentikan saudara Siang. Setelah pengalaman ini kulihat, memakai orang berdasarkan gagasan itu merugikan semua orang. Tidak hanya merugikan pekerjaan gereja, itu juga menyebabkanmu melanggar. Mulai sekarang dalam tugasku, aku ingin memandang segala hal sesuai firman Tuhan. Saat tidak mengerti, aku ingin melepaskan citra dan statusku, serta lebih banyak bersekutu untuk menebus kekuranganku dan mempertahankan pekerjaan gereja. Amin. Syukur kepada Tuhan. Syukur Syukur kepada pada Tuhan. Hanya berdasarkan firman Tuhan, kita bisa melihat orang secara akurat.